Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan kamu menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menuai kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Baca juga Roma pasal 12. Hati yang mengampuni bagian yang ke-6. Saudara-saudara, kita masih membahas tentang hati yang mengampuni. Akan ada banyak orang yang diberkati yang bisa dihasilkan oleh hati yang mengampuni. Pertama, menunjukkan pengampunan yang demikian bisa menjadi kesaksian yang kuat bagi orang yang mendengar Injil. Sebagai contoh, Rasul Paulus menasihati orang percaya di Efesus untuk jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, dan harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan setelah itu dia melanjutkan dengan perintah sebagai salah satu ciri hidup baru ini, bahwa orang-orang percaya harus ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagai suatu refleksi yang demikian di atas, pengampunan ilahi bisa menjadi kesaksian yang menggugah dan efektif bagi realitas tawaran Injil. Sementara tidak adanya kerelaan untuk mengampuni bisa secara tragis menghalangi jiwa-jiwa dan datang kepada Kristus. Misalnya, masih banyak hamba-hamba Tuhan yang saling menyikut satu sama lain, tidak dalam damai yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, dengan kerelaan untuk mengampuni bisa jauh lebih menghasilkan buah pertobatan daripada kerelaan untuk membalas. Hal ini Paulus jelaskan ketika dia memerintahkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Dan kemudian menyimpulkan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah
kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 19 dan 21. Jika kejahatan diimbangi dengan pembalasan, yang bisa diharapkan adalah kehancuran musuh. Tetapi dengan pengampunan, musuh yang lapar, yang mendapati dirinya diberi makan, mungkin terpaksa harus memikirkan ulang tentang permusuhannya. Dan dengan cara ini, dia mungkin bisa dimenangkan. Alih-alih dihancurkan, tetapi dia dimenangkan. Dengan demikian kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Saudara-saudara, sudah jelas bahwa hati yang mengampuni adalah komponen yang harus ada dari hubungan yang damai dan stabil. Tidak ada pernikahan yang tidak ada kekurangan, dan juga tidak ada keluarga yang bisa bertahan tanpa adanya pengampunan. Saudara-saudara yang terkasih, perhatikanlah bagaimana Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya bahkan setelah pengkhianatan mereka yang keji. Bandingkan Kejadian pasal 50. Apa yang akan terjadi dengan keluarga itu seandainya Yusuf terkapar oleh keinginan untuk membalas? Dan apakah yang akan terjadi dengan singa dari suku Yehuda itu? Baca Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Saudara-saudara, intinya jika aku mau hidup dalam damai, aku harus belajar untuk mengampuni. Jika kita mengampuni, memberi peluang bagi seseorang untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, marilah kita dengan tekun belajar firman Allah, sampai kita dapat mengampuni seperti Allah yang telah mengampuni kita. Haor Ministry.